sekali pukulan. Kuat. Beliau sangat bisa melakukan sholat 50 waktu. Tapi beliau tahu bahwa umat-umat di akhir zaman semakin lemah. Semakin mengecil tubuhnya. Tidak setinggi Nabi Musa. Tidak setinggi Nabi Adam. Semakin melemah. Maka minta kepada Allah. Minta keringanan. Umatmu nggak bisa. Akhirnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala hikmahnya. Dengan segala rahmatnya. Kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa solat yang wajib kita tunaikan sehari semalam hanya 5 waktu dan 1 kebaikan di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah lipat gandakan menjadi 10. Sama seperti membaca Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha." Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dan kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi berapa? 10. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kita duduk iseng-iseng baca alif lam mim, berapa pahala? 30. Gimana kalau iseng-isengnya Al-Baqarah? Subhanallah, jutaan pahala yang akan kita raih. Kemudian, ma'asyarul muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang kedua dibawakan oleh penulis dari dan sanadnya sampai kepada Talha ibnu Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita, "Anna a'rabiyyan jaa'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tha'irar ra's." Bahwa salah seorang Arab Badui itu Arab pedalaman, Arab primitif, yang mereka tinggal di padang pasir, jauh dari perkotaan, jauh dari majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian beriman, sebagian masih kufur. Ya, sebagian mereka tidak sopan memanggil Nabi dengan nama beliau, ya Muhammad, wahai Muhammad. Dan itu beberapa kejadian dalam riwayat-riwayat hadis diceritakan. Nah, Arab satu ini, ma'asyarul muslimin, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kepalanya terbuka, rambutnya rapih, tersisir. Yang seperti ini diceritakan dalam hadis karena para sahabat dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terbiasa menjaga rambutnya tidak terlihat oleh orang lain. Yakni kata para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah maksyufar ra's, tidak pernah terbuka rambutnya. Di antara hal yang dapat menjaga wibawa kita selaku kaum muslimin adalah menggunakan penutup kepala. Seperti apa? Peci atau sorban atau apapun. Dan itu dapat menjaga wibawa seorang muslim. Dan dapat meninggikan kehormatan seorang muslim dibandingkan dengan tanpa peci. Berarti yang tanpa peci berdo? Enggak dosa. Enggak apa-apa ya, enggak dosa. Cuma lebih utama kalau bisa pakai peci. Enggak pakai peci pun enggak apa-apa ya. Nah, di sini ma'asyarul muslimin, Arab Badui, Arab primitif ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas shalah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku apa yang Allah fardukan kepadaku dari salat, yakni salat apa yang Allah wajibkan kepadaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salawatil khams, salat yang 5, yakni salat 5 waktu. Dalam riwayat yang lain, Arab Badui ini pergi lalu datang lagi. Apakah ada yang lain? Hal alayya ghairuha? Apakah ada solat lain yang wajib atasku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la illa an tatawwa'. Dalam riwayat di hadis yang di buku ini, illa an tatawwa' syai'an, kecuali kalau engkau ingin solat sunnah. Diambil kesimpulan bahwa solat yang wajib ditunaikan oleh masing-masing individu muslim adalah solat 5 waktu. Selain solat 5 waktu, hukumnya apa? Sunnah. Oleh karenanya, sebagian ulama berpendapat bahwa solat Id, solat hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, sebagian ulama, dan kita nggak perlu kaget dibuatnya, sebagian mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, nggak wajib, karena ada hadis ini.
Si Arab Baduy ini bertanya, sholat apa yang wajib? Nabi hanya menjawab, sholat 5 waktu. Ada enggak yang lain? Kata Nabi, tidak. Kecuali kalau engkau mau sholat sunnah. Meskipun kami memilih pendapat yang mengatakan sholat Idul Fitri, Idul Adha hukumnya fardu ain. Karena Nabi SAW sampai memerintahkan perempuan yang sedang dipingit, yang harusnya enggak keluar-keluar, diperintahkan untuk keluar. Bahkan yang menstruasi pun diperintahkan untuk keluar ke lapangan. Ngapain? Apakah sholat? Tidak. Menyaksikan doa kebaikan kaum muslimin, menyaksikan hari raya, dan mengaminkan doanya imam. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, juga diambil kesimpulan dari hadis yang mulia ini bahwa sholat yang fardu, yang wajib kita tunaikan bagi masing-masing individu muslim adalah sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu adalah ya tolak ukur status seseorang sebagai muslim atau tidak. Maka tidak disebut rajin sholat orang yang menjaga sholat 5 waktu. Masya Allah, dia rajin sholat. Maksudnya rajin sholat selalu 5 waktu. Iya, itu wajib, bukan rajin. Dinamakan rajin apa? Sholat 5 waktu juga ditambah sholat sunnah. Rajin sholat, benar. Masya Allah, dia rajin nyari nafkah. Iya, wajib nyari nafkah seorang suami. Wajib mencari nafkah, bukan dikatakan rajin. Memang sudah tugasnya. Dikatakan rajin, harusnya pulang ngantor jam 4. Dia nggak pulang, lembur. Nah, itu rajin, nyari nafkah namanya. Nah, orang yang atau seorang muslim yang menjaga sholat 5 waktu itu muslim yang normal. Kalau ingin dikatakan rajin sholat, tambahkan dengan sholat apa? Sunnah. Masya Allah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita dapati beberapa kaum muslimin atau banyak di antara kaum muslimin yang mereka melalaikan sholat 5 waktu. Oleh karenanya sikap kita bukan ujub, bukan bangga diri. Namun kita berharap agar Allah mudahkan kita untuk istiqomah. Nabi Ibrahim saja minta kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan keturunan-keturunanku sebagai orang yang menegakkan salat. Ya, kita berharap agar jemaah sekalian Allah menjadikan kita semua dan keturunan-keturunan kita sebagai hamba-hamba yang bertauhid, tidak tertarik kepada penyembahan kepada berhala, dan sebagai hamba-hamba yang selalu menegakkan salat, menjaga salat 5 waktu, dan rajin mengamalkan sunnah, termasuk mempraktekkan dan mengerjakan salat-salat sunnah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seputar kewajiban atau dalil kewajiban salat 5 waktu dari 2 buah hadis di kitab ini, dari Anas ibnu Malik dan Talha ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhuma. Jelas jemaah? Bisa difahami insyaallah? Baik. Berikutnya penulis membawakan pembahasan tentang kedudukan sholat dalam Islam. Yang ini telah kami sampaikan beberapa riwayat dan hadis di pertemuan-pertemuan yang lalu. Penulis membawakan satu saja dalam kitabnya ini, meskipun kedudukan sholat dalam Islam sangat banyak. Keutamaan sholat dalam Islam sangat banyak. Ya, namun penulis membawakan satu sebagai perwakilan, dan ini pun sudah menunjukkan akan mulianya sholat dalam Islam. Hadis yang sangat masyhur sekali, sangat familiar di telinga-telinga kita, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khams. Islam dibangun di atas 5 rukun yang disebut dengan rukun-rukun Islam. Tayyib. Rukun Islam ada berapa? Agak ragu-ragu jawabnya cuma. 5 apa 6 nih? Nah, 5. Ada samar-samar 6 gitu ya. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua, pembahasan kita salat. Yang ketiga, ada yang bilang puasa tadi. Untung bareng-bareng saling menutupi, Masya Allah ya. Zakat, kemudian puasa, yang kelima haji. Meskipun posisi keempat dan kelima ada perbedaan riwayat. Nah jemaah sekalian, hadisnya ini yang sedang kita baca. Kata Nabi SAW, Islam dibangun di atas 5 rukun, 5 pondasi. Ibarat Islam adalah bangunan, bangunan tersebut ditopang oleh 5 pondasi.
yang kalau hilang salah satu saja maka hancur porak-poranda bangunannya. Ya, maka sebagai seorang muslim, sebagaimana kita sedang membangun sebuah bangunan, jangan hanya memperbagus atap atau temboknya saja, tapi yang paling utama untuk diperbagus, diperkuat dan diperkokoh adalah pondasi. Ya, rukun-rukun Islam tadi. Kata Nabi SAW, pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat, persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. La ilaha illallah. Jadi terjemahannya terjemah tafsiriyah. Bukan sekedar tidak ada Tuhan selain Allah. Karena terjemahan tidak ada Tuhan selain Allah, terjemahan yang masih sangat umum dan agak fatal sedikit. Dari segi bahasa Arab, jamaah sekalian, la ilaha, tidak ada ilah. Ilah di sini baru disebut sebagai isim untuk la nafiyah lil jins. Masih butuh khobarnya. Nah, khobarnya, pelengkapnya, itu biasa ditafsirkan oleh para ulama ahli bahasa dengan mutlaqul wujud. Yang takdirnya ada atau mustaqir. Jadi kalau terjemahan umumnya tidak ada Tuhan yang ada selain Allah. Konsekuensinya setiap ada benda yang dianggap Tuhan berarti itu Allah. Maka para ulama ahli bahasa yang faham sunnah, mereka tidak menafsirkan la ilaha mawjudun illallah, tapi la ilaha haqqun illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak, yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Karena di bumi ini ada tidak sesembahan selain Allah? Ada. Bahasa Arabnya ilah, Tuhan. Jadi kalau kita hanya menerjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, itu umum. Karena di bumi ini ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Ada tidak? Banyak. Maka ditafsirkan oleh para ulama, makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang hak. Apa yang hak? Berhak disembah dengan benar. Kecuali siapa? Allah. Persaksian apa lagi? Anna Muhammadan Rasulullah. Bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian pondasi yang kedua atau rukun yang kedua setelah dua kalimat syahadat, pembahasan kita. Wa iqamis shalah, mendirikan apa? Salat. Yang ketiga wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Baik zakat fitri ataupun zakat mal, harta bagi yang punya harta dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian yang keempat wal hajj, diriwayat di buku ini haji dulu. Ya, di riwayat yang lain puasa Ramadan dulu. Dan yang kelima puasa Ramadan, dalam riwayat yang lain haji menempati posisi yang kelima. Ala kulli hal, ma'asyiral muslimin, yang kita soroti di sini, salat Allah dan Rasulnya sebutkan menempati posisi yang keberapa? Kedua, menunjukkan akan keagungannya, kemuliaannya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak masalah seorang muslim belum punya rumah yang bagus atau masih ngontrak misalkan. Gak masalah dia tidak punya baju yang bagus dan mahal. Dia tidak punya istana, dia tidak punya kendaraan mewah, dia tidak punya alat-alat elektronik yang mahal, barang-barang branded dan lain sebagainya. Yang harus dia pikirkan tiap hari adalah bagaimana caranya untuk memperkokoh pondasi keislamannya, yaitu apa? Salat. Ya, diantaranya salat. Bahkan dalam riwayat yang lain, salat merupakan tiang-tiang agama. Wa amuduhu as-shalah, tiang-tiang agama adalah salat. Kata Nabi SAW, ra'sul amr al-Islam, pokok segala urusan adalah Islam. Yani Islam mengatur semua urusan kita. Mau urusan yang remeh, apalagi yang berat, urusan dunia, apalagi urusan akhirat, diatur oleh Islam. Dan tiang-tiangnya Islam adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad. Dan puncak tombaknya, ujung tombaknya Islam adalah jihad. Bagi yang ingin menggapai derajat tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla, hendaknya memperbagus keislamannya, memperbagus tiang-tiang Islam yaitu salat, dan berusaha untuk berjuang, berkiprah,
berkontribusi untuk Islam dengan yang dia mampu, yaitu dengan berjihad di medan perang atau jihad yang kedua, thalabul ilm, menuntut ilmu. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lebih perhatian terhadap keindahan perkara duniawi daripada keindahan pondasi-pondasi keislaman kita. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, beliau membawakan kepada pembahasan poin yang kedua, hukum orang yang meninggalkan sholat. Hukum orang yang meninggalkan sholat. Kata beliau, seluruh kaum muslimin, ini seluruh ulama, ya seluruh kaum muslimin, ya seluruh ulama, terutama di 3 generasi terbaik, ya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka sepakat bahwa barang siapa yang menentang, yang tidak percaya akan kewajiban sholat 5 waktu, maka dia kafir. Ya, seluruh kaum muslimin, seluruh ulama di 3 generasi utama, ya terutama, mereka sepakat bahwa orang yang menentang atau tidak percaya dengan kewajiban sholat 5 waktu, maka dia telah kafir dan murtad, keluar dari Islam. Ya, ini sepakat, nggak ada yang bantah sama sekali. Dan umat Muhammad SAW kalau sudah bersepakat atau berijma', la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Yakni kesepakatan umat Muhammad SAW adalah sesuatu yang hak dan enggak bisa kita ingkari. Orang yang meninggalkan sholat karena hatinya tidak yakin, hatinya menentang akan kewajiban sholat, maka dia kafir, keluar dari Islam. Ya, yang jadi silang pendapat di kalangan para ulama adalah orang yang meninggalkan sholat, tapi hatinya masih yakin bahwa sholat itu wajib. Ya, yang jadi silang pendapat di kalangan para ulama adalah seseorang yang meninggalkan sholat, tapi hatinya masih yakin sholat itu wajib. Pendapat pertama mengatakan dia kafir juga, sama. Ya, pendapat kedua mengatakan tidak kafir, dia hanya pelaku dosa besar. Baik, saya ulang jemaah, orang yang meninggalkan sholat, hatinya nggak percaya dengan kewajiban sholat, apa statusnya? Kafir, keluar dari Islam. Nah, orang yang meninggalkan sholat, tapi hatinya masih yakin sholat itu wajib. Pendapat pertama apa? Kafir juga, sama. Pendapat kedua apa? Dia masih muslim, tapi dia sebagai pelaku dosa besar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan secara umum. Lihat di halaman 133-nya, jemaah sekalian, hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Ini seseorang jemaah. Kemudian di bawahnya ada kesyirikan, ada kekafiran. Antara dia dengan kesyirikan dan kekafiran ada pembatas. Pembatas ini apa? Sholat, kalau dia tinggalkan, dia akan tercebur ke dalam kesyirikan dan kekafiran. Kalau dia jaga, aman. Di sini Rasulullah SAW tidak merincikan, menyebut secara umum, meninggalkan sholat, syirik atau kafir. Nabi tidak merincikan, barang siapa yang meninggalkan sholat, hatinya masih yakin atau hatinya tidak yakin. Nabi tidak merincikan. Karena Nabi mengucapkan secara mujmal atau global atau umum, maka difahami oleh ulama kubu yang pertama, orang yang meninggalkan sholat, meskipun hatinya yakin sholat itu wajib, maka dia tetap apa? Kafir. Jelas nggak jemaah? Muter-muter nggak sih jelasin? Enggak ya? Aman ya? Baik.
Kemudian hadis yang berikutnya dari Buraidah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar." Ini umum sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjanjian antara kita dengan mereka. Siapa mereka di sini? Orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia kafir. Nabi merincikan tidak? Tidak. Langsung yang ninggalin salat apa? Kafir. Makanya wajar kalau ada sebagian ulama yang mengatakan ninggalin salat kafir. Ya, ulama-ulama Saudi, baik yang mewakili mazhab Hambali maupun mazhab lain pun tegas dalam masalah ini. Seperti orang yang ikut puasa Ramadan tapi nggak sholat, nggak sah puasa Ramadannya. Bukan karena meninggalkan sholat langsung menyebabkan puasa batal, tapi karena dia keluar dari Islam. Ya, seseorang yang menyembelih sesembelihan dan dia nggak pernah sholat. Ya, seorang penjagal yang nggak pernah sholat, sesembelihannya bangkai, tidak halal. Karena orang yang meninggalkan sholat dianggap oleh sebagian ulama sebagai apa? Kafir. Orang kafir sesembelihannya, kita tahu nyata depan mata dia sebagai kafir, dia nyembelih, tidak sah, tidak halal buat kita. Ya, kecuali kalau kita nggak tahu prosesnya. Semakin nggak tahu, semakin halal. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Namun kata beliau di sini masih di halaman 133, akan tetapi yang rajih, yang kuat pendapatnya di antara sekian banyak perkataan atau pendapat para ulama adalah pendapat siapa yang paling kuat, paling dekat kepada kebenaran? Pendapat yang mengatakan bahwa kafir di sini adalah kufrun duna kufrin, kafir kecil. Kafir kecil merupakan istilah lain dari dosa besar. Artinya dia masih muslim tidak? Masih. Tapi jangan gembira dulu. Orang yang suka ninggalin sholat, baca keterangan ini langsung gembira. Oh, berarti saya masih muslim nih. Aman berarti. Besoknya nggak sholat lagi. Ya, dia masih muslim. Dia masih muslim. Tapi kata para ulama, dia telah melakukan sebuah dosa besar yang lebih parah dari zina, membunuh, mencuri, minum minuman keras. Oleh penguasa kaum muslimin, dia harus dipaksa untuk bertaubat. Kalau mau taubat maka diampuni dan dia tidak berlaku hukum eksekusi mati. Kalau tidak mau taubat maka pemerintah kaum muslimin boleh hukum mati. Ya, agar memberikan efek jera kepada muslim-muslim yang lain. Konsekuensinya karena dia dihukumi kafir, maka nggak bisa kita lakukan pemulasaran secara Islam. Nggak dimandikan secara Islam. Kita serahin ke pemerintah setempat sudah. Ya, resikonya nggak dikafani secara Islam, nggak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Kalau sekiranya dia kafir menurut pendapat sebagian ulama. Nah, pendapat yang rojih kata pengarang kitab Al-Wajiz ini, yang rojih dia nggak kafir, dia hanya pelaku dosa besar. Kenapa? Karena ada hadis dari Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan syarat dia masih yakin apa? Akan kewajibannya, meskipun dia nggak pernah sholat sama sekali, tapi dia yakin sholat itu wajib. Pendapat yang dipilih oleh penulis kitab ini, dia masih muslim, tapi pelaku dosa besar. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunallahu 'alal ibad. Ada 5 solat, yakni solat 5 waktu yang Allah wajibkan kepada para hamba. Man jaa bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna. Barang siapa yang tidak menyia-nyiakan solat 5 waktu. Barang siapa yang melakukan solat 5 waktu dan tidak menyia-nyiakan solat 5 waktu karena meremehkan haknya, kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhilahul jannah. Maka Allah janji akan memasukkannya ke dalam surga.
yang menjaga salat 5 waktu dijanjikan surga. Wa man lam yati bihinna, barang siapa yang tidak mendatangi salat 5 waktu, maksudnya apa? Tidak mengerjakan salat 5 waktu, falaisa lahu 'indallahi 'ahdun, maka Allah tidak janji untuk memasukkannya ke dalam surga. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah berkehendak, Allah akan azab. Kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni dia. Berarti ada kemungkinan diampuni. Orang yang kemungkinan diampuni, berarti statusnya masih apa? Muslim. Kalau dia sudah kafir atau musyrik, nggak mungkin ada janji akan diampuni. Penjelasan lebih lanjut setelah azan. Azan dulu. Tafadhal. Yes. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Ya. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi SAW mengabarkan bahwa
Orang yang menjaga sholat 5 waktu, Allah janji akan memasukkan ke dalam surga. Subhanallah. Ya, sedangkan yang tidak menjaga sholat 5 waktu, Allah tidak langsung menjanjikan kepadanya surga. Kalau Allah berkehendak, Allah akan azab dia, siksa dia. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni. Nah, berarti secara status dia masih muslim, tapi muslim yang murtakibul kabirah. Muslim yang melakukan dosa yang sangat besar. Dan dosa besar itu tidak bisa dihapuskan melainkan dengan taubat nasuh. Taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang tulus. Yang terpenuhi 4 hal. 1, menyesal. An-nadam. Harus menyesal. Yang kedua, al-azam. Tekad kuat untuk tidak kembali, untuk tidak mengulangi. Karena ada orang meninggalkan dosa, tapi masih ada rencana, nanti kalau ada kesempatan dia akan lakukan lagi. Ini belum taubat namanya. Yang ketiga, al-iqla'. Tinggalkan dosa itu secara total, enggak setengah-setengah. Dia biasa meninggalkan sholat 3 waktu. Atau dia biasa dalam sehari sholatnya maghribnya aja. Karena kaum muslimin banyak meramaikan musola-musola di sholat maghrib. Atau ada orang yang sholatnya seminggu sekali. Sholat apa? Jumatan. Itu juga pas khutbah dia di warung, ngerokok dulu. Dia nyantai dulu di warung, dengar qomat baru tergesa-gesa. Bahkan ada yang ajaib, sholatnya setahun sekali. Sholat apa? Idul Fitri. Bukan Adha ya, Fitri. Idul Fitri. Ya, pas THR, dia dapat THR, rezeki anak soleh. Anak soleh katanya. Nggak pernah sholat padahal. Nah, dia harus taubat nasuh, taubat yang jujur, yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, al-istihlal, ya ketika dia punya salah kepada orang lain harus minta maaf, meminta kehalalannya. Tayyib. Nah, maka ma'asyiral muslimin, orang yang meninggalkan sholat dengan syarat hatinya yakin sholat itu wajib, dia masih muslim, tapi dia berada dalam zona sangat bahaya, sangat bahaya. Karena kata para ulama, dosa yang sedang dia kerjakan lebih parah daripada zina, mencuri, minum minuman keras, dan membunuh. Orang yang membunuh orang lain, dia harus dieksekusi mati. Di hari kiamatnya terancam mendapatkan neraka jahanam. Nah, meninggalkan sholat lebih parah dari membunuh. Maka dosanya sangat-sangat besar dan dia berada dalam zona yang sangat bahaya sekali, dapat menyebabkan kematian yang buruk atau yang biasa diistilahkan dengan apa? Su'ul khatimah. Oleh karenanya, kita pun boleh-boleh saja ketika ada seseorang yang wafat, ya, dan dia terkenal sebagai orang yang tidak sholat, kita boleh mempertanyakan kepada keluarganya, karena berkaitan dengan statusnya dia masih muslim atau tidak. Ya, adapun ketika ternyata dia terdepan dalam pengingkaran terhadap sholat 5 waktu, dia ikut atau berafiliasi ke sekte tertentu yang berkeyakinan kita itu masih di fase Mekah, belum wajib sholat, apapun nama sektenya, ketika dia punya keyakinan bahwa sholat itu tidak wajib, maka dia keluar dari Islam. Kecuali kata para ulama, kalau dia tinggal di Badiyah, tinggal di Baduy, di pedalaman. Ya, dia tinggal di pedalaman yang sangat dalam, nggak ada guru ngaji, internet tidak ada. Taunya dia Islam itu ya sudah di hati saja, sehingga dia nggak sholat, dia nggak melakukan rukun-rukun Islam. Secara status dia ngaku Islam, tapi karena dia tinggal di pedalaman, nggak ada guru ngaji, nggak ada internet yang bisa dia akses, nggak ada ustadz atau ulama yang dia bisa minta fatwanya, maka orang yang seperti ini mudah-mudahan ma'dzur, diberikan uzur. Tapi kalau dia tinggal di perkotaan atau di kampung, namun zaman sekarang, sekampung-kampungnya kampung, jemaah, ada gak internet? Ada. Ada gak guru ngaji? Guru ngaji ada tidak? Banyak, meskipun guru ngajinya pada ngajarnya di kota, kan begitu, gak pada pulang ke desa. Tapi ada, internet bisa diakses, YouTube, ceramah tentang sholat, banyak. Tinggal dia cari, dia dengarkan, dia simak. Maka untuk zaman sekarang, apalagi di perkotaan, wallahu a'lam, apakah diberikan uzur atau tidak, kalau dia mengatakan, saya tidak tahu bahwa sholat itu wajib.
Maka wajar kalau para ulama berbeda-beda pendapat dalam penetapan al-udhr bil jahal. Diberikan maaf karena kebodohan. Benar tidak diberikan maaf, atau jangan-jangan tidak ada yang diberikan maaf. Karena zaman sekarang hujjah telah sampai. Nah jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kalau orang yang meninggalkan sholat dia kafir misalnya, atau musyrik misalnya, tidak mungkin ada kemungkinan diampuni. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa apa? Syirik besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Seseorang yang meninggal dunia dalam kondisi musyrik atau berbuat kesyirikan dengan syirik yang besar, maka dia tidak akan diampuni. Ya, maka ketika ada hadis yang bunyinya barang siapa yang meninggalkan sholat dia kafir, kafir di sini kata para ulama kafir kecil. Yang kafir kecil merupakan istilah lain dari apa? Dosa besar. Kecuali dia mengingkarinya atau diistilahkan dengan juhud, dia mengingkari kewajiban sholat, maka dia kafir. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di hadis yang selanjutnya, hadis yang panjang namun kami simpulkan, di hadis Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma, yang mana beliau menceritakan hadis Nabi SAW yang kurang lebih maknanya bahwa Nabi SAW mengabarkan syariat Islam itu akan semakin luntur, semakin sirna, sebagaimana lunturnya warna pada pakaian. Bahkan satu demi satu syariat Islam mulai redup, sunnah-sunnah mulai mati, banyak orang-orang yang meninggalkan sunnah, ya, bahkan banyak orang-orang yang asing terhadap suatu sunnah, dan yang mengamalkannya malah dituduh dengan tuduhan-tuduhan sesat dan lain sebagainya, ya, sehingga di zaman nanti, di akhir zaman banget jemaah, sebelum kiamat, ada generasi yang sama sekali tidak kenal apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu zakat, apa itu iman, nggak kenal sama sekali. Bahkan tidak ada yang tahu apa itu Al-Quran. Yang mereka tahu cuma apa? Kalimat La ilaha illallah. Itu pun kalimat La ilaha illallah, kalimat tauhid, mereka tahu dari mana? Kata mereka, kami cuma pernah dengar bapak-bapak kami terdahulu mengatakannya, kami ikut-ikutan mengatakannya. Lalu Silah bertanya kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa apa manfaat la ilaha illallah sedangkan mereka enggak sholat, enggak puasa dan lain sebagainya. Ya, menurut Silah cuma la ilaha illallah itu tidak akan menyelamatkan mereka di akhirat. Hudzaifah berpaling dari pertanyaan tersebut. Sampai ketiga kalinya barulah Hudzaifah mengatakan, wahai Silah, kalimat la ilaha illallah itu menyelamatkan mereka dari api neraka. Maksudnya apa? Di akhir zaman nanti, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada generasi yang enggak pernah sholat, cuma taunya apa? La ilaha illallah. Tapi kata Hudzaifah, cuma kalimat la ilaha illallah saja menyelamatkan mereka dari api neraka. Menunjukkan bahwasanya mereka meskipun tidak sholat, tapi mereka masih bertauhid, maka selamat dari api neraka, yakni tidak terjerumus kepada kekafiran. Jelas jemaah? Tayyib ya. Jadi bukan berarti menjadikan ini sebagai bahan peremehan bagi sebagian orang sehingga makin semangat untuk meninggalkan sholat. Na'udzubillah. Baik, saya kira itu jemaah yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan mencerahkan. Ada yang mau tanya? Silakan kalau ada. Boleh. Sahih. Jadi orang yang meninggalkan sholat, di antara hukumannya adalah diazab di alam kubur. Ya, azabnya berupa apa? Dipecahkan kepalanya dengan batu. Ini azab bagi yang meninggalkan sholat, padahal dia tahu akan waktu sholat,
dan dia faham tentang keilmuannya. Juga ini merupakan ancaman bagi orang yang memahami ilmu tapi tidak mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dia hanya tahu halal haram tapi dia melanggar batasan-batasan Allah. Ya, adapun ketika dia masih sholat, maka masih ada kesempatan diampuni. Namun berada dalam zona bahaya juga. Jadi hadis yang antum sebutkan adalah ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Tapi tadi, memang dia masih muslim, tapi bukan berarti ketika dia statusnya masih muslim, dia selamat dari azab. Bisa jadi seorang muslim diazab terlebih dahulu di alam kubur dan di neraka sampai habis dosa-dosanya. Barulah kemudian dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu, seorang muslim yang meninggal dalam kondisi maksiat, selama maksiatnya bukan 4 ini. 1, kekafiran. Yang kedua, murtad. Kafir, murtad. Yang ketiga, syirik besar. Syirik besar, nyembah Allah juga, nyembah selain Allah juga. Yang keempat, munafik besar. Ya, munafik besar itu pura-pura cinta dengan Islam padahal hatinya benci dengan Islam. Ya, mereka sholat bersama kaum muslimin, ikut berjihad juga, berjubah sebagaimana jubah kaum muslimin. Ya, namun lama-kelamaan dari status-statusnya, tulisannya, kemudian statement-statementnya yang menyudutkan Islam, dia benci dengan Islam, maka dia disebut sebagai nifaq akbar, munafik besar. Kalau munafik kecil kan yang berkata dia dusta, yang berjanji dia mengingkari, diberikan amanah dia khianat. Ini munafik kecil. Nah, orang yang wafat dalam kondisi bermaksiat selama bukan 4 ini, kafir, syirik besar, murtad, dan munafik besar, maka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak Allah ampuni, Allah berkehendak Allah azab dulu. Nah, maka misalkan ada seorang muslim, dia maling motor, lalu dihakimi masa, ya, diberikan salam olahraga oleh masyarakat, ya, sampai hilang nyawanya, jemaah, hilang nyawanya. Lalu dia dikubur, kita nggak boleh mengatakan rasakan malam pertama diazab, tidak. Memastikan seorang yang dia pasti diazab atau pasti diampuni, ini tidak benar. Ya, dia meninggal dalam kondisi bermaksiat, maka kita yang masih hidup, adabnya adalah mendoakan semoga Allah ampuni dan semoga Allah terima amal solehnya, karena dia masih muslim, dia nggak kafir. Rasakan pasti diazab, belum tentu. Siapa tahu ketika dihakimi oleh masa itu merupakan bentuk penghapusan dosa-dosanya dan dia menutup usianya dengan kalimat tauhid. Bukan berarti ini pembenaran untuk dosa maling motor tadi, bukan. Atau sebagaimana kaum murjiah yang mereka menyepelekan masalah dosa, menganggap bahwa dosa enggak pengaruh ke masalah keimanan. Kaum murji'ah. Nah, maka ma'asyiral muslimin yang meninggal dalam kondisi maksiat, tetap kita berhak untuk mendoakannya. Mendoakan semoga Allah ampuni, semoga Allah terima amal solehnya. Begitupun yang meninggalnya bertauhid, meninggal dalam keadaan taat, enggak boleh juga langsung menjazm, meyakinkan, Masya Allah, pasti surga, pasti sedang dapat nikmat. Ya, sebagaimana salah seorang pejuang di zaman Nabi SAW syahid, kata para sahabat, dia pasti surga. Kata Nabi, tidak, dia di neraka. Ternyata diam-diam dia mencuri harta rampasan perang sebelum dibagikan. Jadi jangan memastikan dia pasti surga atau pasti neraka, karena itu perkara gaib, di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Boleh, Pak, silakan. Roh manusia yang telah meninggal dunia. Baik. Baik. Jadi roh-roh orang muslim, kalau orang-orang kafir jelas mereka diberikan posisi yang sangat hina dan rendah, disiksa oleh Allah di barzakh, di alam kubur. Adapun roh orang beriman, pertama diizinkan masuk ke pintu langit, kemudian Allah kembalikan ke jasadnya untuk menjawab pertanyaan malaikat. Kemudian setelah berhasil menjawab pertanyaan malaikat yang 3, apa? Man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Kemudian kuburannya diluaskan seluas mata memandang, diisi dengan taman-taman surga,
dan dia ditemani oleh teman yang soleh yang merupakan jelmaan amal solehnya. Dan dia merasakan kenikmatan kubur sampai datang hari kiamat. Lalu dia mengatakan, ya Allah, segerakan hari kiamat agar aku bisa berkumpul kembali dengan keluargaku. Menunjukkan bahwa ruh orang yang sudah wafat sedang sibuk, entah sedang sibuk mendapatkan nikmat atau sibuk mendapatkan azab. Dan memang terkadang Allah izinkan ruh orang beriman yang sudah wafat bertemu dengan ruh orang beriman yang masih hidup di alam mimpi. Ya, ini yang disebut juga dengan alam barzakh. Nah, di sana ada kemungkinan bertemu, tapi kalau bertemu kemudian roh tersebut memerintahkan kepada perkara-perkara buruk, memerintahkan kepada perkara yang sesat, ada kemungkinan roh itu adalah syaitan yang menyamar lalu ingin menyesatkan seorang hamba. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa-nyawa kita ketika tidur, dan yang belum tiba ajalnya Allah akan kembalikan. Yang sudah tiba ajalnya Allah tidak kembalikan roh tersebut. Selama kita tidur, roh kita ngumpul di suatu alam yang lain, barzakh. Di sana terkadang bertemu dengan ruh orang yang sudah wafat, sebagaimana Uthman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu malam sebelum wafatnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, yang mengatakan, wahai Uthman, besok kamu buka puasa sama kita. Qadarullah, di hari itu Uthman ibnu Affan dibunuh oleh para pendemo. Jadi memungkinkan bisa kita bertemu dengan ruhnya orang-orang beriman yang sudah wafat. Namun tentu perlu kita hati-hati dalam masalah ini, karena terkadang syaitan ingin menyesatkan hambanya juga lewat mimpi. Maka banyak penyeru-penyeru dan da'i-da'i yang menyeru kepada kesesatan dengan alasan mimpi bertemu Rasulullah SAW, memberikan selendang bersanad, katanya seperti itu ya. Wallahu a'lam. Jelas Pak ya? Barakallahu fiik. Terakhir. Fadhal. Ya. Suntik bius. Ya. Suntik bius termasuk hilang akal, kata sebagian ulama. Selama dia hilang akal, tidak wajib sholat. Ya, yang tetap wajib sholat adalah yang ketiduran. Kata Nabi SAW, barang siapa yang lupa atau ketiduran dari sebuah sholat, maka kafarat penebus dosanya adalah dengan segera sholat ketika ingat. Nah, adapun pingsan, kesurupan, kemudian amnesia yang parah, ya, pikun yang sangat akut, parah, kronis, termasuk suntik bius sehingga hilang semua kesadaran totalnya, dalam hal ini sebagian ulama mengkategorikannya sebagai orang yang tidak berakal, sehingga orang yang tidak berakal tidak mukallaf, tidak dibebani syariat. Ya, dalam hal ini ketika dia bangun-bangun beberapa jam kemudian dan telah melewatkan beberapa sholat, dalam hal ini dibius bukan kategori ketiduran, berbeda. Oleh karenanya dia tidak wajib sholat. Namun wallahu a'lam, ada pendapat lain mengatakan tetap wajib sholat karena disamakan, diqiyaskan dengan tidur. Wallahu a'lam. Cuma kalau tidur kan hilang akal yang sementara dan bisa langsung timbul akalnya kapanpun, dibangunkan sadar. Tapi kalau bius, disuntik bius, suntik total misalkan, jemaah afwan, dibangunkan, kan nggak bangun-bangun. Mirip seperti orang pingsan, orang epilepsi, kemudian pikun dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Jelas ya? Baik. Barakallahu fikum. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu wa'tadilu, diluruskan, dirapatkan safnya, fa inna taswiyatas saf min tamamis shalah. Lurus dan rapatnya saf merupakan kesempurnaan salat berjamaah. Allahu akbar. Alhamdulilladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu at-ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Tawrah. Qul fa'tu bit-Tawrati fatluha in kuntum shadiqin. Faman iftara 'ala Allahi al-kadhiba min ba'di dhalika faulaika humudz zalimun. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun 'ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna 'an sabilillahi man
شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله